Kalian tahu nggak sih? Ini emang cerita lama yang mungkin kalian semua udah pada tahu. Tapi gue selalu marah kalau baca kasus ini. Namanya Junko Furuta. Seorang siswi berusia 17 tahun, warga negara Jepang, pinter, cantik, banyak orang yang suka. Tapi semua berubah waktu dia nolak cinta dari salah satu murid laki-laki di sekolahnya. 25 November 1988. Malam itu Junko diculik oleh 4 orang remaja. Mereka menyekap Junko di salah satu rumah milik pelaku. Dan yang terjadi setelah itu menjadi salah satu kasus penyiksaan paling kejam dalam sejarah Jepang. Junko diperkosa lebih dari 400 kali, dipukul setiap hari, dipaksa tidur tanpa busana di balkon saat musim dingin. Alat kelaminnya dibakar, jari-jarinya dipatah-patahin, dipaksa minum air toilet, makan kecoa hidup, dan disiksa tiap hari. Yang paling mengerikan, dia masih hidup selama 44 hari. Bayangin, 44 hari disiksa, tapi nggak ada yang nolong. Padahal tetangga dari rumah pelaku itu, mereka udah pada dengar teriakan minta tolong dari Junko. Mungkin tetangga pada takut, karena 4 remaja ini emang komplotan geng yang punya koneksi dengan mafia besar di Jepang. Dan akhirnya tanggal 4 Januari 1989, Junko meninggal. Para pelaku penyiksaan memang dihukum, tapi hukuman yang mereka terima dianggap ringan oleh banyak orang. Karena hukum di Jepang saat itu masih melindungi pelaku kejahatan di bawah umur. Identitas mereka awalnya disembunyikan, tapi media dan publik yang marah saat itu membongkar semua identitas pelakunya. Hiroshi Miyano, pemimpin utamanya, umur saat itu 18 tahun, mendapat hukuman 20 tahun penjara. Setelah keluar penjara, ia beberapa kali ditangkap lagi karena kasus kekerasan. Jo Ogura, umur saat itu 17 tahun, dia mendapat hukuman 8 tahun penjara. Setelah bebas, ia beberapa kali ditangkap lagi karena pemukulan dan tindakan kriminal lain. Pernah membual bahwa dia tidak menyesal atas apa yang ia lakukan pada Junko. Dan setelah bebas, dia ganti nama belakangnya jadi Kamisaku. Yasushi Watanabe, umur saat itu 17 tahun, dan dia mendapat hukuman 5-7 tahun penjara. Nobuharu Minato, yang saat itu rumahnya dijadikan tempat penyiksaan, umurnya saat itu 16 tahun. Dia mendapatkan hukuman 5-9 tahun penjara. Dan setelah bebas, dia juga dilaporkan kembali melakukan kekerasan terhadap orang lain. Banyak orang yang merasa keempat pelaku ini tidak mendapatkan hukuman yang setimpal atas kekejaman yang mereka lakukan terhadap Junko Furuta. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe kalau kalian suka cerita-cerita horor kayak gini.